Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan yang lanjutin kemarin, dan kita sampai poin yang kelima, yaitu khidmatuhuma, melayani keduanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dengan sanad yang hasan dari Muawiyah bin Jahimah As-Sulami. Ana Jahimah jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Jahimah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian Jahimah bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aradtu an aghzu, aku ingin ikut berperang. Wa qad ji'tu astashiruka, dan aku datang ke sini dalam rangka minta bimbingan, minta petunjuk." Jadi memang adab-adab ya, kita tanya kepada orang yang ya hikmah, yang amanah, yang berilmu, sehingga ya amalan itu akibatnya baik. Jadi amalan itu yang menjadi fokus adalah akibatnya, yang disebut dengan akibatul umur, ya akhir dari perkara yang dijalani. Dalam Al-Quran Allah juga mengatakan wal aqibatul lil muttaqin, akibat yang baik ini ada pada orang bertakwa. Kalau permulaan, berapa banyak orang yang di permulaan sekian banyak temennya, sekian banyak orang yang minat, ternyata akhirnya menyesal, mudarat. Kadang akhir daripada perkara ini tidak semua orang tahu. Maka tanya kepada Rasulullah SAW, ya, untuk tahu akhirnya gimana. Kalau depannya jelas baik nih, ya. Astashiruka, aku bertanya kepada beliau, minta bimbingan. Ternyata jawab Rasulullah, ya, berarti kan menurut Jahimah itu beliau ikut berperang kan bagus. Ternyata menurut Rasulullah ada yang lain, sehingga Rasulullah bertanya, hallaka min apakah engkau punya ibu? Qala na'am, ya aku punya ibu. Kemudian kata Rasulullah, fa'alzamha, ya udahlah kamu terus-menerus bersama beliau, dalam artian melayani, berkhidmat, ya, melayani, mendampingi dan seterusnya, ya. Fa innal jannata tahta rijlaiha, sesungguhnya surga itu di bawah kedua telapak kakinya. Ini hadis ini hasan riwayat Nasa'i dan Imam Ahmad dan Dzahabi. Tapi ada hadis yang mirip seperti ini tapi keliru, ya. Al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu di bawah telapak kaki ibu, ya. Ini dhaif hadisnya. Kalau ini ternyata hasan. Dan maknanya adalah melayani, ya, melayani. Dalam masalah ini ada petunjuk dari Lajnah Daimah tentang masalah ini. Ya, apakah, ya, jadi pertanyaannya begini, bagaimana hukumnya kita melayani kedua orang tua kita yang telah tua, yang telah renta? Kan biasanya butuh pelayanan yang sudah tua. Dijawab, melayani keduanya hukumnya wajib, baik laki ataupun perempuan, ya, baik laki ataupun perempuan. Cuman di sini ada perbedaan. Kalau dia perempuan, terkadang dia punya suami, maka ya, kalau dia mau melayani ibunya atau bapaknya yang sudah tua, harus dengan izin suami.
Kalau misalnya suaminya tidak mengizinkan, maka dia bisa ikut membayar orang yang melayani orang tua tadi yang sudah tua. Orang tua yang sudah tua, kan ada orang tua yang masih muda ya kan, tapi orang tua yang sudah tua ini yang wajib ya kan. Yang muda mungkin kalau uzur ya tetap wajib. Jadi kalau misalnya dia anak perempuan ya wajib ya, tapi harus dengan izin suaminya. Kalau misalnya suami tidak mengizinkan, maka dia bisa dengan membayar ya pelayan yang untuk melayani kedua orang tuanya, tapi sama-sama apa? Wajib. Nah, ini. Kemudian juga ada beberapa permasalahan, diantaranya ya, tatkala dia mau mencari ilmu, orang tuanya sudah tua, apakah tetap berangkat mencari ilmu atau tidak mencari ilmu kemudian melayani? Maka di sini juga ada nasihat, karena untuk menjadi orang yang berilmu butuh bersimpu di hadapan ulama, butuh membangun jiwa, membangun kekuatan ilmu gitu. Jadi ilmu itu memang bukan hanya sekedar ilmu, tapi jiwa juga, jiwa, mental gitu kan ya, akhlaknya, jati dirinya begitu. Kalau masalah ilmu saja, wartawan pinter-pinter, wartawan, peliput gitu, apalagi sekarang ada macam-macam ya, ada Google, ada ini dan itu. Tapi ternyata tidak hanya itu. Maka apabila ya ada yang menggantikannya posisi dirinya, ya saudaranya atau siapa yang bisa menggantikannya untuk melayaninya, dan sehingga orang tuanya tidak ya repot, maka dia ya boleh berangkat, karena saking pentingnya akan masalah apa? Ilmu. Nah, ini memang di sini jihad ya, memang di sini berarti Rasulullah melihat jihad yang akan beliau lakukan ini ya tidak sifatnya fardhu ain, sehingga kalau misalnya anak ini tidak ikut melayani ke orang tua, ini lebih baik ya. Tapi misalnya ada jihad yang sifatnya harus ya fardhu ain ya, jihad difa'i, membela misalnya, atau hujum misalnya, hujum itu menyerang, itu kalau misalnya terjadi mobilisasi umum saja, tetap harus ada yang belajar ilmu agama. Jadi belajar ilmu agama ini memang harus ada yang mau ya, harus ada yang mau, karena tidak ada di antara manusia kecuali ya butuh akan ilmu, sehingga harus ada yang mau mempelajarinya, dan tidak semuanya berangkat perang kalau misalnya itu sifatnya wajib ya, mobilisasi umum. Nah ini, jadi ini kedudukan ya dan permasalahan tentang ya melayani kedua orang tua. Kalau nggak ada hal-hal yang demikian itu, ya ini udah layani ya. Kalau masalah pekerjaan ya, kalau di kitab Sahih Adabul Mufrad, misalnya orang tuanya mengatakan dia keluar dari pekerjaannya, maka dia harus keluar ya. Kalau misalnya sudah rembukan, saya ceritakan begini dan begini dan begini, ternyata orang tuanya nggak mau kamu keluar, ya udah kita keluar melayani ya. Ini kan yang contoh-contoh yang besar, mencari ilmu, jihad begitu. Jadi memang melayani kedua orang tua sifatnya adalah wajib ya, wajib ya. Berikutnya hadirun azani wa azakumullah, prinsip yang keenam adalah ad-du'a lahuma ba'da mautihima wal istighfar lahuma, mendoakan untuk keduanya, mendoakan untuk keduanya apabila muslim. Kalau mati dalam keadaan tidak Islam, tidak boleh ya. Dimintakan ampun juga nggak boleh. Nabi Ibrahim pernah mendoakan ampun, nggak boleh, dilarang. Ini muslim ya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, ya Allah sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua mentarbiah aku di saat aku masih kecil. Jadi memang ya anak itu maka di sini di istilah tarbiyah ya, anak itu diipuk, bahasa
kitanya, diipuk gitu kayak orang nanam tanaman ya. Ternyata menjadikan anak yang soleh, berilmu itu tidak hanya sekedar disekolahkan di sekolah yang favorit, yang pintar, itu enggak, karena enggak cukup ya, enggak cukup. Jadi dikontrol jiwanya, dikontrol cara berpikirnya, cara pergaulannya, ya dibimbing begitu ya. Maka di sini tarbiyah. Karena kita menjadikan dia seperti diri kita juga kan nggak mungkin, dia punya kecondongan, punya kelebihan, kita juga punya kecondongan. Tetapi mengarahkan yang demikian ini menjadi bagian ya, bagian yang dilakukan orang tua. Makanya di dalam doanya, ya Allah sayangilah keduanya sebagaimana mereka membimbing aku, mentarbiah aku di waktu kecil, dibimbing cara berpikirnya dalam pertemanan, Masya Allah ya, sehingga menjadikan anak yang saleh ya ini lebih sulit ya, lebih sulit dibandingkan menjadikan anak yang beruang ya. Lebih sulit dibandingkan menjadikan anak yang beruang ya. Kenapa menjadikan anak yang saleh lebih sulit daripada menjadikan anak beruang? Beruang itu maksudnya banyak uangnya gitu ya, bukan jadi harimau, itu bukan. Kenapa lebih sulit daripada menjadi anak beruang gitu, daripada anak yang soleh? Ya, lebih sulit jadi anak soleh daripada anak beruang. Kenapa ini? Mas Udin, kenapa Mas Udin? Maksudnya kenapa kok didik anak menjadi anak yang soleh lebih sulit ketimbang menjadi anak beruang gitu? Beruang di sini maksudnya banyak uangnya, bukan anak macan gitu Mas Udin. Kenapa ini Mas Udin? Tarikan dunia. Tarikan dunia. Iya, karena dunia itu anak di jorok lower ya. Iya, di jorok lower bisa. Kan kalau duit kan keton gitu ya, keton. Makanya kalau mau pinter duit, janjinya orang perlu sekolah, orang apa gitu. Banyak orang yang nggak sekolah kaya, diantaranya Haji Sukri itu di Surabaya. Berawal dia tidur di emperan sungai, ngumpulkan rongsok, akhirnya menjadi pengusaha besi tua, kapal-kapal dibeli sama dia. Itu nggak sekolah, banyak itu orang Madura. Ya, karena duit kan keton gitu, dan orang seneng dengan duit. Ya, duit kan bentuknya rumah, mobil, ladang, gitu ya, penghormatan, gitu kan, pemuliaan, gitu. Ya, tapi sesungguhnya ada yang lebih besar daripada itu, yaitu akhirat. Akhlak, jiwa, keimanan, manfaat, berkah, begitu. Ya, ujung-ujungnya yang lebih bermanfaat sebenarnya yang soleh. Karena rezeki yang Allah berikan kepada manusia itu berlimpah. Ibaratnya manusia di dunia ini tidak ngapa-ngapain, asal berkah, itu sudah sangat berlebih. Ya, sangat berlebih ya. Jadi sekarang mungkin banyak ngeluh karena sulit ya, ekonomi, itu bukan karena nggak ada rezeki, tapi rezekinya dicabut berkahnya. Rezekinya dicabut apa? Berkahnya. Jadi duitnya ngumpul gitu. Padahal duit kalau ngumpul nggak digunakan itu nilainya nggak lebih hebat daripada batu atau sampah gitu. Duit itu lebih berguna tatkala didiskusikan ya, dengan sodako dan sebagainya. Ya. Dan kalau tidak dibersihkan ya terjadilah apa yang terjadi. Ya, mesti terjadi pertentangan yang akhirnya yang punya duit juga harus dikeluarkan duitnya. Harus dikeluarkan duitnya. Ya, karena manusia hidup di dunia ini seakan-akan apa? Sama. Sama, benar rezekinya kan sendiri-sendiri. Tapi manusia nggak mau tahu. Nah, makanya ini, mendidik anak yang soleh lebih susah dibandingkan mendidik anak beruang ya. Lebih sulit ya. Nah ini makanya di sini kama robbayani shaghira ya kan? Di situ kan disebutkan kama robbayani shaghira. Nah, mungkin kalau dia jadi beruang tidak berdoa dengan doa ini, lupa sama orang tuanya. Saya nggak pernah ditarbiyah kok. Ya karena sudah merasa menjadi anak beruang ya. Kita lanjutkan lagi, hadirun azani wa azakumullah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Idza matal insan inqata anhu amaluhu illa min thalathatin." Apabila ya seseorang mati, maka seluruh amalannya akan terputus. Ya, jadi kekayaan yang tidak habis dibagi 7 turunan itu ternyata terputus nih. Terputus kecuali yang apa? Disodakohkan.
ya, duit yang sekapal itu hasil korupsi misalnya, itu nanti nggak ada gunanya. Ya, duit sekapal itu berapa banyak, nggak ada gunanya. Kecuali kalau disodakohkan. Duit korupsi disodakohkan berat, ya, korupsinya aja repot. Ya. Nah, ini korupsi ya, dari yang kecil sampai yang besar. Tapi yang jelas ini disodakohkan. Kalau enggak, maka tidak ada gunanya. Berikutnya, aw ilmun yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, diamalkan, diajarkan. Maka orang yang berilmu, kalau misalnya dia tidak mengajarkan ilmunya, maka dia mati dengan ya ilmu yang dia miliki, ilmunya tertimbun gitu ya. Ilmunya apa? Tertimbun. Dan di antara bentuk kebakhilan sebenarnya bukan bakhil di bidang harta saja, termasuk di bidang ilmu ya. Ya bakhil ya. Memang ya tidak mau mengajarkan ilmu. Ya, makanya orang yang mengajarkan ilmu ya ini pahalanya besar dan tanggung jawabnya berat. Dan orang berilmu bisa memilih mana ilmu yang menyenangkan dan mana ilmu yang menyelamatkan gitu. Ya. Ini ada pendistribusian ilmu ya. Ilmu ya. Padahal amanah sampaikan, baik yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, tapi menyelamatkan tuntunan. Nah, ini orang berilmu ya menyampaikan dengan tepat, ya, dengan bertahap, dengan hikmah, sehingga orang yang belajar ilmu dia kuat, begitu. Nah, ini. Jadi orang yang tidak mengajarkan ilmu bakhil, ya. Dan kebakhilan ini tokohnya adalah Yahudi bakhil nih dalam bidang ilmu. Naudzubillah. Berikutnya ilmun yuntafa'u bihi. Kemudian awaladun salihun yad'ulah, atau anak yang soleh yang mendoakan orang tua. Dan ternyata mendoakan orang tua itu sulit, kecuali kalau anaknya apa? Soleh. Dan yang dibutuhkan adalah doa. Memang menziarahi kubur iya. Ya misalnya kalau pas kita lewat kita menziarahi ya kan. Tapi kan doa kan bisa di mana aja. Tatkala kita di Mekah, tatkala kita di Madinah, tatkala kita di musola, tatkala kita di majelis taklim, tatkala kita di kebun, tatkala kita di sawah, ya sedang mengendarai begitu. Dan yang teringat akan demikian itu adalah anak yang soleh. Di samping keimanannya ya kepada Allah, yang kedua atas apa yang diukir oleh orang tuanya kepada jiwanya, sehingga dia ingat terus. Ini beda anak beruang dengan anak yang soleh. Kita lebih suka anak beruang atau anak soleh? Secara umum ya senang anak beruang lah. Kalau anak soleh ngelus ya Allah, duit orang dan seterusnya. Kita latih jiwa kita kuat gitu. Akan ada saatnya kita nggak butuh duit, tapi kita butuhnya doa. Itu akan ada saatnya. Maka bersabar gitu ya. Kalau menghantarkan anak yang soleh, sabar. Sudah, sabar, nggak apa-apa, berharap pahala. Jangan terpengaruh dengan kanan kiri. Ya kanan kiri, ya kayak gitu. Kalau zaman dulu, kayak tangganya wis ngirim besel, dan seterusnya. Lah kowe misalnya, sabar. Akan ada masanya. Akan ada apa? Masanya. Ini ya, sabar. Tatkala dia memang lagi mendidik diri menjadi anak yang soleh, gitu ya. Nah kekurangan gimana? Minta kepada Allah, ya Allah, gitu. Ya mintanya kan kepada Allah kan. Jangan marah-marah sama anak gara-gara kamu ngaji, gitu kan. Duit gue entong, itu jangan, minta kepada Allah. Gitu. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang hasan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha azza wa jalla la yarfa'u darajata li 'abdin salih fil jannah." Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang hasan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya Allah azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla la yarfa'u darajata lil 'abdi salih fil jannah. Sungguh-sungguh ya. Jadi di sini innanya taukid, lamnya lam taukid, berarti sungguh-sungguh. Allah pasti akan mengangkat derajat seorang hamba yang saleh
di surga. Ya. Fayaqul, kemudian orang itu mengatakan, ya Rabb, anil hada, kok bisa derajatku di surga ini dinaikkan dengan sebab apa ini? Jadi dia di surga bingung nih. Fayaqul, kemudian Allah mengatakan, bistighfari waladika laka. Ini sebabnya anakmu memintakan ampun kepada dirimu. Ternyata di sini yang disebutkan bukan tembang, bukan menyan, bukan pangkat, bukan derajat, bukan wesel, ya kan? Nah, milih beruang atau milih soleh? Loro-loro nih. Yang jelas target soleh, ya kan? Ada rezeki itu pasti loh. Rezeki itu pasti. Rezeki itu pasti. Ya, rezeki itu pasti itu. Ya. Dalilnya firman Allah SWT, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang, sebenarnya bukan binatang, ya, yang melata di muka bumi ini, diantaranya manusia. Tidak ada yang melata di muka bumi ini kecuali Allah pasti tanggung rizkinya. Makanya kan orang kalau sudah biasa ngalami Senin Kemis maksudnya kadang Senin ada, besok Kamis juga ada gitu ya. Ya Allah, ada yang mengatakan Senin, kalau Senin ya puasa Senin, kalau Kemis zaman dulu loh, ngemis katanya. Ya kan? Kadang ada, kadang nggak ada nih. Ya. Kadang ngebul, kadang nggak ngebul. Tapi dia yakin pasti akan dikasih rezeki gitu. Entah dari jalan mana. Karena kalau tidak dikasih rezeki, ya ajalnya datang. Pasti ajalnya apa? Datang. Jadi pasti diberi rezeki. Yang jadi permasalahan bukan masalah rezeki, soleh atau tidak. Kalau masalah rezeki pasti. Copet aja dapat rezeki, iya apa tidak? Copet dapat rezeki, dapat monyet, dapat monyet, ya. Apalagi manusia. Jadi yang pertama target soleh. Ya beruang ya alhamdulillah, ya kan. Tapi kan target berikutnya, ya kan. Tapi soleh dulu. Karena tidak semua anak itu suka sederhana, ya. Tapi tidak semua anak itu suka miskin, gitu. Iya memang seperti Abu Darda itu nggak suka dengan dunia, nggak suka dia. Walaupun dia jadi gubernur di Syam, dia jenius, pinter, hebat, tapi sama dunia nggak butuh. Ya, jadi di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, Rasulullah SAW, baina Salman wa Abu Darda. Rasulullah SAW mempersaudarakan antara Salman dan Abu Darda. Wazara Salman Abu Darda. Kemudian Salman mengunjungi Abu Darda. Wara'a Salman Abu Darda mutalabbizatan. Ternyata Salman tatkala berkunjung ke rumahnya temannya, saudaranya tadi yang dipersaudarakan Rasulullah, melihat istrinya Abu Darda, yaitu Ummu Darda, pakaiannya itu kucel. Makanya apa? Kucel, nggak menarik gitu. Akhirnya kaget nih, gimana ini? Ya, karena aslinya perempuan kalau punya cinta, punya hati, dimuliakan, kira-kira dandan apa nggak dandan? Dandan, aja nih karena duitnya, ya kan? Tapi nggak seneng loh, ya kan? Seneng nih. Makanya nasihat dari saya, wahai para wanita, ya, pertahankan cintamu sebagaimana kamu belum jadi istrinya. Bisa dipahami kan? Nah, sebelum jadi istrinya kan kayak gitu, ya. Setelah jadi istrinya udah pertahanan. Lah, ini udah pakaiannya itu nggak menarik. Kan berarti jiwanya itu nggak connect ini. Akhirnya nggak connect dengan si suami ini. Akhirnya Salman bertanya, Masya Nuki, loh kok kamu bisa begini, Masya Nuki. Kemudian Abu Darda mengatakan, sesungguhnya inna Abu Darda, ya, la yahtaj ila dunya. Sesungguhnya Abu Darda saudaramu itu nggak butuh dunia. Maksudnya istrinya kan bagian daripada dunia. Dunia yang paling disayangi oleh laki-laki adalah wanita, ya kan? Inna dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah. Yang paling disayangi oleh laki-laki adalah wanita. Terhadap wanita saja tertarik, apalagi sama mobil dan sebagainya. Ini ada yang seperti itu. Itu akhirnya sih dinasihati oleh Rasulullah.
Tapi ada juga yang memang kreatif luar biasa dan pinter, ya, seperti Abdurrahman bin Auf, ya, kemudian Utsman bin Affan. Gitu. Sudah ya? Kita lanjut lagi. Jadi di sini dengan sebab istighfar anakmu. Jadi anak yang mengistighfarkan orang tuanya ini pun terdidik dengan iman. Karena yang namanya manusia tetap adanya lupa. Adanya apa? Lupa. Karena sibuk-sibuk, mungkin ada urusan, mungkin ada cobaan, mungkin ada kegiatan. Akhirnya lupa. Tidak mendoakan orang tuanya. Begitu dia pas lagi dengar khutbah menjelaskan ini, dia ingat, ya Allah, akhirnya mendoakan. Pas dia ada kesempatan fisiknya ya fit, misalnya bangun tidur fitnya fit, langsung mendoakan. Jadi gerakannya cepat, ya, gerakannya cepat memintakan ampun. Maka di sini ya Allah, baru jerih payah orang tuanya tatkala membimbing anaknya masih kecil, dibayar kontan di sini. Baru nih. Jadi kewajiban yang ke-6 bagi anak adalah mendoakan kedua orang tuanya tatkala sudah meninggal dunia. Tatkala masih hidup juga didoakan, dilayani, ya. Meninggal lebih lagi. Berikutnya yang ke-7. An tatasaddaqa anhuma ba'da mautihima. Engkau bersedekah untuk keduanya ba'da mautihima. Berarti zahirnya kalau dia bersedekah dengan untuk kedua orang tuanya, ya dia tidak dapat pahala sedekahnya. Tapi dia dapat pahala ya beramal soleh mensedekahkan. Tapi pahala sedekahnya kan jadi punya orang tua gitu. Ya ini amal soleh, mengumrohkan, menghajikan dan sebagainya ya. Tapi kalau dia tidak meniatkan sedekahnya itu untuk orang tuanya tetap dapat pahala. Tetap dapat pahala, dia juga tetap dapat pahala. Ya, tetap dapat pahala. Tapi memang di dalam amalan itu kan ada nilainya, ada rutbahnya, ada tingkatannya, ya, ada stressingnya lah istilahnya. Jadi ada tingkatannya, tidak dalam satu takaran, tidak dalam satu timbangan. Maka dalam keadaan tertentu, ya kita jangan sedekah untuk diri kita sendiri, untuk saudara kita sendiri. Memang orang tua kita langsung juga dapat, ya. Tetapi memang sengaja untuk orang tua kita, udahlah untuk bapak atau untuk ibu misalnya, ya. Misalnya kita wakafkan apa gitu ya. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Aisyah, semoga Allah meridainya. Sesungguhnya ada seseorang berkata kepada Nabi Muhammad SAW, Inna ummi uftulitat nafsuha wa adunnuha law takallamat tasaddaqat falaha ajrun in tasaddaqtu anha qala na'am. Sesungguhnya ibuku itu telah meninggal dunia. Aku sangka jikalau dia mengatakan tasaddaqtu, aku bersedekah, ya, untuknya karena sudah meninggal, untuk ibunya yang sudah meninggal. Falaha ajrun, apakah aku tatkala memberikan sedekah untuk ibunya yang sudah meninggal dunia, apakah dapat pahala? Dijawab iya. Iya. Nah, di sini juga ada hubungan batin antara anak yang soleh dengan orang tuanya. Dia ingat ya, jadi asbab rezekinya ya tentunya dengan orang tuanya. Maka dia membalas gitu. Ya sedekahnya jadi buat orang tuanya. Cuman dia dapat pahala dari sisi mensedekahkan tadi. Tapi pahala sedekahnya buat orang tuanya. Ya tentunya manfaatnya orang tuanya lebih dapat pahala besar dari sedekahnya itu. Ya memang di sini ada perbedaan dan juga ada kesamaan ya. Kalau kesamaannya ya, si anak misalnya mensedekahkan untuk orang tuanya ya, kan sama-sama pahala. Ya kan? Dia sedekah begitu kan? Ya, maka orang tua juga dapat. Kemudian anaknya sedekah untuk orang tuanya. Ya pahala sedekahnya untuk orang tuanya, dia juga dapat pahala dari sisi mensedekahkan tadi. Tapi pahala barang sedekahnya ini untuk orang tuanya. Jadi kalau ditinjau dari sisi banyaknya pahala ya lebih banyak ke orang tua kalau dia bersedekah atas nama orang tua. Kita dapat sisi melakukan amalan tadi.
Nah, antum milih yang mana gitu? Sedekah antum tanpa orang tua atau antum kadang untuk orang tua, milih yang mana antum? Ya kadang-kadang dipilih dua-duanya ya. Jadi jangan sedekah sendiri aja, kadang orang tua. Kadang kalau pas lupa ya sendiri gitu. Jadi ada perhatian, ya, ada perhatian sehingga di sini dijadikan poin bahwasanya di antara kewajiban kita adalah memberikan sedekah untuk kedua orang tua kita yang telah meninggal. Berikutnya yang kedelapan, ayusallil muslim aqaribaha wa asdiqa'ahuma ba'da mautihima. Yang kedelapan adalah kita menyambung karib kerabatnya yang muslim ya. Dan teman-temannya setelah meninggal keduanya. Memang tatkala kita menyambung dengan karib kerabat bapak kita atau ibu kita yang sudah meninggal, jadi kita seakan-akan hidup kembali. Ada kenangan, ada keindahan begitu. Ya. Memang di masa kita ini wallahu alam ya, karena mungkin banyaknya masalah, hubungan kekerabatan ini agak renggang. Ya, dan ini memang perlu ya. Perlu menyuguhkan Islam yang damai, sesuai dengan sunnah yang benar begitu. Jadi kekerabatan yang sekarang ini jadi terkotak-kotak kayak dirajang-rajang kayak gini, dibersihkan gitu ya. Dibersihkan ini. Sehingga terkadang ada orang yang bertanya, apakah gitu ya, saya harus berbakti kepada orang tua saya sementara dia ahlul bid'ah. Ya, orang tuanya kafir aja kita diperintahkan untuk ya baik sama mereka, ya kan? Kecuali kalau mereka memerintahkan kepada kekufuran. Wa in jahadaka ya an tusyrika bima laisa laka bi'ilmun ya fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dipaksa kamu pokoknya kudunya jeni, mbah berintik, mbah dan sebagainya. Ya, nama-nama danyang ya, nama-nama danyang. Bahwa ini sebutkan. Kalau enggak pokoknya diusir misalnya. Nah kalau walaupun jadi kayak gitu kan, ya kita nggak taat, tapi tetap baik. G mboten kepanggih ya. G maksudnya ngger jenengan niku tobat, dapat hidayah, saya nurut perintahnya gitu. Misalnya mangkat mau Mekah, gitu maksudnya. Ya kan, G-nya disembunyikan ya. Dengan kata-kata yang baik. Misalnya mereka nggak betul-betul paham. Wah. Nah, apalagi kalau yang terpapar dengan kebid'ahan. Kan kadang beragama itu kan bukan setahun, 2 tahun, puluhan tahun, dan itu sukar membuang kenangan indah beragama, ya kan? Itu kadang kesepuan itu rindu dengan suasana zaman dulu, rindu gitu. Ya, rindu. Wah, ditabrak wah ya Allah ini. Kan harus ada metodenya sehingga mereka selamat, kita selamat, dan keindahan ini tetap menjadi konsumsi bersama. Ya kan? Tetap menjadi konsumsi apa? Bersama ini. Maka disambung karib kerabatnya ini. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya, sesungguhnya karena idza kharaja ila Makkah, tatkala dia keluar ke Mekah, kana lahu himarun, dia memiliki himar, yatarawwahu alaihi idza malla rukuba rahilah. Wa imamatun yashuddu biha ra'saha. Fabayyana huwa yawman ala dhalika al-himar idh marra bihi a'rabi faqal, ini kisah perjalanan dari hadis ini, ada seorang Arab Badui. Kemudian ya ditanya nih, orang Arab Badui ini orangnya memang kaku ya. Orang Arab Badui itu kaku ya, janjane sih untuk Arab Badui tok ya, nang Indonesia jadi Badui BK kaku ya, wong gunung orang ngerti apa-apa kan kaku ya, cekak modar ya kan. Ya mungkin karena kurang pergaulan, kurang apa gitu kan. Ada yang tanya, alasta ibna fulan, bukankah kamu anaknya si fulan bin fulan? Qala iya. Fa'atahul himar, kemudian
himar ini dikasihkan. Nah, ini kelebihannya orang Badui itu loman. Ya, loman sekali. Jadi, ya, tatkala ini diriwayatkan dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ya kan? Jadi kan kisahnya Abdullah ibnu Umar. Tatkala dia lagi berjalan di padang pasir, tiba-tiba didatangi orang Arab Badui. Bukankah engkau adalah anaknya si fulan? Maksudnya anaknya Umar bin Khattab. Ya. Dijawab iya gitu kan. Akhirnya ini apa? Himarnya dikasihkan kepada Abdullah ibni Umar. Adakah di antara kita yang sudah praktek demikian ini? Misalnya kita lagi bawa sapi, ya, ketemu sama anaknya, ya, temennya bapak kita maksudnya. Ya, bapak kita punya teman, bapak kita punya teman. Nah, ya kan, mungkin temennya bapak udah meninggal tapi masih punya anak. Wah, kita juga ya anaknya bapak kita ya kan, anaknya. Nah, ketemu, bukankah kamu anaknya Fulan bin Fulan? Iya, gitu. Kemudian akhirnya, ya sudah sapinya buat kamu. Gitu. Sudah ada yang praktek demikian ini? Belum. Dicoba ya. Dicoba ya. Ya, kalau misalnya nggak sapi, nggak bisa kambing, ya ayam lah. Ayam jago dan sebagainya ya kan. Ini maksudnya gambaran menyambung karib kerabatnya. Di sisi lain, orang Badui loman, ya, loman sekali ini, himarnya dikasihkan. Kemudian akhirnya orang Arab Badui ini berjalan bersama Abdullah ibnu Umar. Kemudian mengatakan, irkab hadza, udah kendaraan ini. Kemudian ya, kemudian akhirnya juga dikasih imamahnya. Kemudian faqala lahu ba'du ashabuhu, kemudian sebagian sahabatnya mengatakan, wa farallahu lak, semoga ya Allah mengampuni engkau. Engkau telah diberi oleh orang Arab Badui ini himar yang engkau gunakan untuk berjalan, dan demikian juga dengan imamah yang engkau pakai di kepalanya. Faqala ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kemudian akhirnya Abdullah bin Umar menyampaikan sebuah hadis. Ya, berarti zahirnya si Arab Badui ini yang ngasih himar dan juga ngasih imamah ini belum tahu adanya hadis. Berarti orang Arab Badui ini beruntung ini dapat ilmu hadis. Di masa kita mungkin dianggap biasa, tapi di masa itu adalah emas. Karena tidak semua orang bisa dapat seperti itu. Ini yang didapat oleh Abdullah bin Umar. Ya, langsung dari Rasulullah SAW. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, inna min abarril birri as-silatur rajul ahla wuddi abih ba'da yuwali. Sesungguhnya ya, perbuatan baik yang paling baik. Perbuatan baik yang paling baik. Jadi seluruh kebaikan diringkas dengan kata bir. Ya, berarti baik di sini ya dermawan dan seterusnya lah. Karena di sini dikatakan dengan bir. Kalau kata baik kan ada khair, ada hasan, ada tayyib, ada kois, ada zen gitu. Tapi di sini bir. Nah, jadi kata-katanya lebih mencakup. Ternyata dikuatkan, difinalkan, ya, di ranking dari kebaikan-kebaikan yang banyak, yang paling baik adalah ya, tatkala seseorang menyambung keluarga yang menjadi kekasih bapaknya. Nah, makanya antum perhatikan bapak antum itu sukanya sama siapa gitu. Nah, kalau antum sudah ketahuan, antum lihat di rumah itu ada apa? Ada kambing, ada sapi, ada ayam. Pilih yang antum kuat ngasihnya. Kira-kira antum kuat ngasih apa? Apa mobilnya? Ayam. Berarti ketahuan tingkat keimanan kita. Iya kan? Itu tingkat keimanan kita udah ketahuan tuh dari sisi itu. Ya Allah, kalau dengar kayak gini melangsa ya. Ya melangsa ya Allah. Orang tuh kita jaksa gede banget,
tatkala kita ingin berbuat baik sama orang tua kita, ini ada sapinya banyak, ada kambing banyak, ada ayam banyak, yang dibawa kutuk, ya Allah. Astagfirullah, kebangetan nih anak nih. Sudah ya? Jadi dikatakan perbuatan baik yang paling baik adalah seseorang menyambung keluarga dari kekasih bapaknya setelah bapaknya meninggal. Semoga Allah kuatkan iman kita ya. Cari orang yang dicintai sama bapak kita siapa gitu. Ya Allah, ya Rabbi, astagfirullah. Semoga bapak kita dimasukkan surga ya. Bapak saya juga udah meninggal gitu ya. Udah meninggal sama ya, udah meninggal. Dan ada yang menarik ya, tatkala di akhir-akhir hayat bapak saya itu hampir tiap hari saya dimarahi terus, nggak ada habis-habisnya. Ya Allah, ya Rabbi. Tapi saya nggak marah, alhamdulillah. Dijatuhkan, direndahkan, tapi saya nggak marah. Ya Allah, antum kalau dimarahi sama bapak antum jangan marah ya. Dijatuhkan, jangan marah loh. Kadang itu bentuk cinta orang tua. Ya. Bahkan klimaknya ya, pernah itu perjalanan panjang itu, bukan hanya sehari 2 hari tahunan ya, dimarahi, dijatuhkan. Sampai pas klimaknya, pas di PKU Muhammadiyah, di saat hari terakhir mau meninggal dunia. Ya, jadi orang meninggal dunia itu ternyata mirip seperti balon mau mati. Zaman dulu kalau balon mau mati, apa yang terjadi biasanya? Padam bisit. Zaman gini mbok ngalami antum balon iki lho ngerep mati mbok madengin disit. Begitu apa? Setelah itu mati gitu. Nah, bapak saya waktu itu habis diambil nanahnya, habis segini tarik, kok tiba-tiba seakan-akan sehat. Padahal dari pihak rumah sakit ini sudah tinggal nunggu detiknya kapan gitu. Betul-betul sehat, bisa bangkit dari ranjang dan seterusnya gitu, bisa jalan, baca buku Firqatun Najiyah itu terjemahan waktu itu. Saya ingat itu. Padahal itu saat-saat mau meninggal dunia, karena itu berita rahasia, tapi saya kejar di situ. Pihak PKU-nya saya kejar cerita. Intinya bapakku udah meninggal sudah gitu. Tapi 3 hari itu sehat. Saat sehat, akhirnya dibolehkan jalan begitu. Padahal dari pihak rumah sakit udah ini tinggal nunggu meninggalnya aja. Ya akhirnya ada nanya, Pak ini kerjanya apa gitu kan? Bapak saya jawab, boro-boro kerja, betulin gendeng bocor aja nggak bisa gitu. Ya Allah. Ya Allah, tapi saya nggak marah, nggak apa-apa. Nah ini maksudnya buat pelajaran. Kalau kita dimarah sama bapak kita, dimarah sama ibu kita, jangan dimasukkan walaupun sekecil gelepung gitu loh. Seneng aja sudah ya. Nah ini sudah. Latat kalau mereka meninggal dunia, ini caranya. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah ya. Yang ke berapa ini? 9, mengunjungi kuburan keduanya. Memang ada teknik-teknik ya mengunjungi kuburan. Kalau memang dalam jarak safar ya jangan ngujak. Jangan apa? Menyengaja ke sana. Misalnya bapak kita meninggalnya di Madinah ya kan. Nah, saya mau kunjung kuburan bapak saya, enggak usah. Ya kita mau apalah, misalnya kerja atau haji atau umrah misalnya. Nah, setelah kita di sana kita kunjung, atau misalnya di Surabaya misalnya kita ada kerjaan dikunjung. Tapi kalau deket sih boleh dikunjungi ini. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala zara Nabi sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi. Ya. Ini sanadnya qadarullah enggak tercatat nih. Ada sanadnya nih sebenarnya. Di sini nih ya. Nabi Muhammad SAW mengunjungi kuburan ibunya. Fabaka wa abka min man haulah. Nangis ternyata. Ya Allah, ya Rabbi, ini sanadnya qadarullah nggak tercatat nih, tapi ada poinnya nih. Ya. Ini tapi dari Muslim nih, diriwayatkan Imam Muslim Abu Hurairah. Ya kan? Ini Muslim kan berarti sahih nih. Hadisnya Abu Hurairah. Padahal ibunya kan belum masuk Islam, ya kan? Ya Allah, ya Rabbi, dan bagaimana dengan ibu kita yang sudah sholat, ya Allah. Astagfirullah. Berarti cinta anak kepada orang tua ini harus dibangun. Ya, makanya aneh loh, sampai anak kok nggak ada respect dengan orang tua itu. Aduh, ya Allah, cara betulinnya gimana gitu? Ya, betulnya gimana? Ini kan makanya tadi anak itu bukan sebuah konten yang harus diisi. Misalnya hafal Quran, misalnya hafal hadis gitu, hanya konten gitu.
Tapi kan di situ ada jiwa, ya, ada perhatian, ada respect sama orang tua, ada perhatian itu. Sampai di sini Rasulullah SAW mengunjungi kuburan ibunya, ya, yang sudah meninggal, dan nangis di sini nih. Wa abka man hawla, dan akhirnya karena Rasulullah nangis, siapa yang enggak terseret ikut nangis, karena mereka sangat cinta kepada Rasulullah. Akhirnya apa yang menjadikan Rasulullah, bahasa kitanya ya nyetrum, ya, akhirnya ikut nangis. Fastandantu rabbi an astaghfirullah. Ternyata di sini perjuangan Rasulullah SAW minta izin kepada Allah untuk aku memintakan ampun kepadanya. Fala yu'dzan li, ya, tetapi tidak diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasta'dzantuhu fi anna azur qabra fa adzana li. Dan kemudian akhirnya Rasulullah minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengunjungi kuburannya. Ternyata ya fa'udzina li, kemudian diizinkan. Fazuru al-qubur, maka kunjungilah kalian kuburan, fa innaha tudzakkirul maut. Jadi dikunjungi. Nah, orang tua kita kan muslim, ya Allah, mintakan ampun, ya. Ya Allah, makanya kalau kita bercermin kayak gini kok kayaknya kita belum jadi anak soleh, ya. Sudah anak soleh belum, ya? Belum, ya. Banyak bertobat lah. Dan moga-moga keturunan kita juga menjadi anak yang soleh. Ya, sudah. Nih, moga-moga kita lagi di surga, dimintakan ampun, derajatnya dinaikkan. Tadi ada satu hal yang belum saya sampaikan. Tadi kan orang tuanya di surga, dimintakan ampun, derajatnya diangkat. Padahal satu derajat, ya, itu jaraknya bagaikan langit dan bumi. Satu derajatnya itu bagaikan langit dan bumi. Itu tinggi sekali, ya Allah, ya Rabbi. Satu derajat. Berikutnya, larangan memanggil orang tua dengan namanya. Diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih secara mauquf. Nah, berarti kalau mauquf sanadnya sahih tapi mauquf. An Abi Hurairah, berarti ini dari Abu Hurairah. Kalau dari Abu Hurairah sahih. Kalau ditarik ke Rasulullah marfu kayaknya enggak, karena di sini sahih mauqufan. Ya, mauquf jadi sampai sahabat sahih. Berarti dhaif marfu. Ya, kalau ditarik ke Rasulullah dhaif. Tapi kalau ke sahabat ini Abu Hurairah sahih. Berarti ini dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu ra'a rajulaini. Sesungguhnya dia melihat dua orang. Faqala, kemudian ya, faqala li ahadihima, ma hadza minka? Ma hadza minka? Apa yang terjadi pada kalian? Qala abi, ini bapakku. Faqala la tusammihi bi ismihi, janganlah kalian ya memanggil ya orang tuamu dengan namanya. Wala tamshi amamah, dan janganlah kamu ya berjalan di depannya. Wala tajlis qablah, dan jangan duduk sebelumnya. Jadi di sini intinya dari Abu Hurairah kita ya dapat pelajaran jangan ya memanggil dengan nama orang tuanya. Ya, jadi peristiwanya begini. Ada orang ya memanggil misalnya namanya fulan gitu. Lah kemudian ditanya oleh Abu Hurairah, ini fulan ini siapa? Ini bapakku gitu. Terus dilarang, kamu jangan memanggil orang tuamu tadi dengan namanya, nggak boleh. Ya. Dan panggillah dengan panggilan yang terbaik. Ya. Kalau dipanggil Abi, bagus nggak? Ya mending lah ya. Abi terus apa? Abah, atau bapak, atau ayah, atau bos gitu. Bos. Nah, kepada bapaknya panggilannya apa? Bos, ya kan? Bos, silakan bos gitu ya. Siapa itu? Bapak saya. Loh kenapa kamu bos? Ya kan daripada saya manggil bos itu, ini lebih bos bagi saya. Nah, itu nggak apa-apa insya Allah, bos. Tapi yang lebih baik adalah abati. Sebagaimana panggilan Ibrahim kepada panggilan Ismail kepada Ibrahim. Ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Duhai, ya, mungkin bahasa kitanya duhai Kanjeng Romo gitu kan.
kerjakanlah apa yang menjadi perintah Allah SWT. Padahal perintahnya suruh apa? Nyembelih, coba bayangkan. Ya Allah, itu bukan nyuci mobil loh. Ya, bukan nyuci apa? Mobil, bukan suruh ngelebet sawah gitu, bawa padi ya. Nah, coba kita dalam keadaan lihat anak kita lagi asiknya scroll, ya misalnya scroll ya. Nah, ambil itu, ya, ambil itu, misalnya tumpukan jerami yang sedang kehujanan deras gitu. Wah, kalau anaknya lempar HP-nya, langsung masuk ke derasnya hujan, Masya Allah. Tapi kalau anaknya komen, waduh ini betul dibetulin nih. Ya, kalau memang jiwa anak itu seperti perangkat elektronika, kita solder itu. Nah, tapi kan yang jadi permasalahan ini nyoldernya gimana? Tapi ini kesalahan di sini nih. Jadi kalau anak soleh, nah lempar aja sudah. Gitu. Misalnya bapaknya lihat, nak kamu lagi makan bakso ya nak ya. Ya, misalnya tidak mengatakan dulu lagi makan bakso enak-enaknya. Misalnya bakso rudol misalnya kan. Di sini ada bakso rudol, jadi satu mangkok misalnya cuma bakso satu gitu. Loh bapaknya lihat, kelihatan bapaknya pengen. Padahal dia juga lapar dan pengen. Langsung jadi bapak. Nah kamu jangan pikirkan saya, belum dia lapar banget. Udah buat bapak aja. Bapak nggak mau, udah buat bapak. Kayak gitu. Ya. Jadi kalau HP-nya lagi FF, buang aja HP-nya. HP-nya nggak ada nilainya. Walaupun iPhone. Ya, iPhone buat apa? iPhone, lempar aja. Orang tua itu nggak ada, pokoknya nggak ada, ya tidak ada takaran nilainya. Sangat besar. Ya, lah inilah ya Allah. Makanya jadi kalau mau ditarik ke yang lain ya, pendidikan modern itu banyak yang gagal karena jarang yang berbakti sama orang tua. Inilah tetap kita hidupkan pelajaran ilmu agama ini. Jangan terlalu percaya dari pendidikan barat, Eropa dan sebagainya. Itu jangan terlalu percaya. Tetap pendidikan wahyu itu yang paling baik, yang paling benar. Gitu loh. Pendidikan apa? Wahyu. Nah ini sudah ya. Jangan panggil namanya gitu loh, ya. Nah kalau bapaknya cacat gimana? Kan ada anak yang punya bapak cacat ya kan? Penggerang, aduh ya Allah ini, ya kalau memang ada pemerintah anak-anaknya gitu tangkepin aja, ya, tangkepin digeladi ya, biar nanti pulang hormat sama orang tuanya. Berikutnya sudah ya. Kemudian wala tamshi amama. Dan kalau bapakmu misalnya pengkerang tadi, kamu jangan berjalan di depannya, jangan. Udah kamu di belakangnya. Nah, kalau kamu jalannya cepat, kamu depan. Udah bapak di depan aja. Saya biar jaga. Udah nak, udah bapak gitu. Kayak gitu. Ya, kalau zaman sekarang, udah ini jangan ya Allah ya Rabbi. Dilatih. Walaupun tidak perlu yang kayak gini ya. Kan ada di Jawa kan kayak gini itu ya tidak perlu sih, tapi sopan adab-adabnya. Ya kalau berjalan mundur ya kan, kalau di Jawa kan mundur ya kan. Antum sudah pernah lihat orang yang berjalan mundur di ketoprak itu dulu? Ya itu sih nggak perlu. Ya kan jalan mundur gitu. Ini enggak juga, tapi jalan jangan berjalan di depannya. Berikutnya wala tajlis qoblah, dan jangan duduk ya qoblahu ya sebelumnya. Maksudnya bapaknya belum duduk dia sudah duduk. Ini bapaknya mau duduk udah didudukin, akhirnya bapaknya duduk di bawah. Jangan menggopak gitu. Kayak gitu ini ya Allah. Andaikan dalam masalah ini elektronik kita solder ya, jiwa-jiwa kita ya. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah, tapi waktunya habis, kita simpulkan aja. Yang pertama, dilarang menyandarkan kepada selain kedua orang tua ya. Penjelasannya sudah pernah ya. Kemudian ya, jangan menyebabkan ya dicelanya keduanya ya. Berdasarkan hadis yang saya hafal yaitu la'anallah man la'ana walidain. Kalau di sini hadisnya beda. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Nah, bagaimana mungkin ada
anak melaknat kedua orang tuanya gitu. Ya tatkala seseorang melaknat orang tua, ya seorang anak melaknat orang tua orang lain, melaknat orang tuanya orang lain, maka orang lain ini pun akan melaknat orang tuanya. Itu yang dimaksudkan melaknat kedua orang tua. Sehingga kalau kita lagi tengkar, jangan sampai melaknat orang tua teman tengkar kita. Atau misalnya kita melakukan sesuatu yang menjadikan dia melaknat orang tua kita, jangan. Ya, ini berbahaya sekali. Ya, karena ini sangat menyakitkan dan ternyata Allah murka terhadap perbuatan ini. Ini saja yang bisa kita petik. Alhamdulillah selesai. Semoga Allah perbaiki kita, keluarga kita, ya, masyarakat kita, sehingga kembali keindahan, ya, dan kemakmuran, terbangun di atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.